got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old guys, I'm the block, bitches on my line, and you know. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Narsati dari kelas B Ilmu Administrasi Negara angkatan tahun 2023. Pada video kali ini saya akan membahas tentang hubungan ilmu politik dengan ilmu sosial yang lain, yang dimana ilmu sosial tersebut meliputi 1. Ilmu administrasi negara, 2. Ilmu sosiologi, 3. Ilmu antropologi, 4. Ilmu geografi, 5. Ilmu psikologi sosial, 6. Ilmu hukum, serta 7. Ilmu etika. Tetapi sebelum kita membahas hubungan ilmu politik dengan ilmu sosial yang lain, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu sih ilmu politik. Ilmu politik adalah cabang ilmu sosial yang membahas antara perbedaan konflik dan interaksi, teori dan praktik politik, serta deskripsi dan analisis sistem politik dan perilaku politik. Pada umumnya, ilmu ini berorientasi akademis, teori, dan riset. Setelah mengetahui apa itu ilmu politik, maka kita akan membahas keterkaitan antara ilmu politik dengan ilmu sosial yang lain, di mana kita masuk pada poin pertama, yaitu hubungan antara ilmu politik dengan ilmu administrasi negara. Sebelum itu kita harus mengetahui apa itu ilmu administrasi negara. Ilmu administrasi negara adalah ilmu pengetahuan atau cabang ilmu administrasi yang secara khas melakukan studi atau kajian terhadap fungsi internal dan eksternal, struktur-struktur, serta proses-proses yang terdapat di bagian yang sangat penting dari sistem dan aparatur pemerintah. Oleh karena itu, ilmu politik dikatakan berkaitan begitu erat dengan ilmu administrasi negara karena politik itu berkaitan dengan pengaturan sistem administrasi negara dalam proses tata laksana, kearsipan, persuratan, dan manajemen organisasi, dan juga berkaitan dengan proses analisis publik polis atau biasa dikenal kebijakan umum. Kita masuk pada poin kedua, ilmu politik dengan ilmu sosiologi. Perlu diketahui, ilmu sosiologi adalah ilmu yang menyelidiki tentang susunan-susunan dan proses kehidupan sosial sebagai suatu keseluruhan, yang dimana objek dalam ilmu ini adalah masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, ilmu politik berkaitan erat dengan ilmu sosiologi. Hal ini dikarenakan dalam sosiologi mempelajari tentang interaksi antara manusia dengan manusia yang lain, sehingga dalam proses interaksi tersebut ada tujuan kemasyarakatan yang dicapai, dan tujuan itu adalah termaksud dalam tujuan politik. Kita masuk pada poin ketiga, hubungan antara ilmu politik dengan ilmu antropologi. Antropologi apa sih itu antropologi? Secara umum, antropologi adalah studi tentang kemasyarakatan dan budaya manusia serta perkembangannya. Bisa diartikan sebagai antropologi menjadi studi tentang karakteristik biologis dan fisiologis manusia serta evolusinya. Oleh karena itu, ilmu politik dapat dikatakan dipengaruhi oleh kebudayaan, termaksud tingkat partisipasi masyarakat di dalamnya. Termaksud pranata kelembagaan dalam ilmu politik tersebut dibagi menjadi 3 poin. Yang pertama yaitu budaya politik parokial. Apa sih itu? Yaitu budaya politik di mana masyarakat yang tidak memiliki pengetahuan tentang politik dan juga tidak memiliki kesadaran tentang politik tersebut. Poin kedua, budaya politik subjektif. Apa sih itu budaya politik subjektif? Yaitu budaya politik di mana masyarakat memiliki pengetahuan tentang politik tetapi kurang dalam kesadaran tentang politik. Poin ketiga yaitu budaya politik partisipan. Apa sih itu budaya politik partisipan? Yaitu budaya politik yang dimana masyarakat mempunyai pengetahuan politik dan juga turut serta dalam setiap kegiatan-kegiatan politik. Dengan kata lain, yang tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan politik itu tinggi. Kita masuk pada keempat, hubungan ilmu politik dengan ilmu geografi.
Apa sih itu ilmu geografi? Ilmu geografi adalah ilmu yang mempelajari segala aktivitas manusia dan alam, serta interaksi keduanya melalui perspektif ruang hingga terbentuk pola ruang tertentu. Oleh sebab itu, ilmu politik dengan ilmu geografi berkaitan erat, karena bahwasannya ilmu politik memandang bahwa kondisi geografi dari suatu negara sangat luas mempengaruhi terhadap aktivitas-aktivitas politik dan lembaga yang ada di dalamnya. 5. Kita masuk pada poin kelima ya, yaitu ilmu politik dengan ilmu sosiologi sosial. Ilmu sosiologi sosial adalah suatu ilmu yang membicarakan atau membahas mengenai tingkah laku individu terhadap lingkungan sosial dan kebudayaan. Apa sih hubungan keduanya antara ilmu psikologi sosial dengan ilmu politik, yaitu hubungan antara keduanya itu politik dengan ilmu sosiologi itu sosial karena cabang psikologis yang meneliti perilaku manusia sebagai individu dalam kaitannya dengan situasi sosial atau mengamati tingkah laku seseorang yang dipengaruhi situasi sosial. Ilmu psikologi sosial ini sangat membantu ilmu politik karena menjelaskan gejala-gejala politik dan motif-motif politik yang menjadi dasar setiap proses politik dalam menganalisis tentang siapa yang paling berkuasa dalam proses politik, pengaruh pemimpin informal dan pembuatan keputusan politik, mengetahui sikap masyarakat terhadap hal-hal yang baru dan bagaimana situasi yang ada. Kita masuk pada poin ke-6, yaitu ilmu politik dengan ilmu hukum. Kita harus tahu apa sih ilmu hukum. Ilmu hukum adalah ilmu pengetahuan yang berusaha menalah, di mana ilmu hukum ini mencakup dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum dan politik. Keduanya itu mempunyai hubungan timbal balik karena hukum jika berada di atas politik, maka hukum positif mencakup semua standar di mana antara lain kesepakatan dalam masyarakat dicapai melalui proses yang konstitusional dalam menafsirkan hukum. Penguasa memisahkan dirinya dari perjuangan untuk meneruskan kekuasaan dan tidak dikotori oleh pengaruh politik. Sekarang kita masuk pada poin yang ketujuh, yang dimana hubungan ilmu politik dan ilmu etika. Ilmu etika adalah ilmu tentang sikap dan kesusilaan individu dalam suatu lingkungan sosial yang penuh dengan aturan dan prinsip tentang apa yang dianggap benar. Ilmu politik dengan ilmu etika berkaitan erat. Hal ini disebabkan karena etika dalam politik menjadi suatu tantangan besar bagi para politikus dan pejabat negara, karena etika politik berfungsi sebagai kontrol agar tidak terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Etika politik berkaitan erat dengan sikap, nilai, dan moral yang sejatinya hanya dimiliki oleh manusia sebagai makhluk yang beradab dan berbudaya. Sekian dan terima kasih. Saya sebagai pihak membuat konten kali ini ingin mengucapkan maaf sebesar-besarnya jika ada salah kata yang kurang berkenan kepada khalayak atau masyarakat yang menonton konten kali ini. Sebelum saya menutup konten ini, saya ingin memberikan sebuah pantun yang dimana jika ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Jika ada umur yang panjang, bisa kita berjumpa lagi. Sekian dan terima kasih. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. That nigga told me I got 3 whole thoughts, I'm a block, bitches on my line,